Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindita Kuswanti dengan NIM 666121072 dari kelas 4B. Kali ini saya ingin menganalisis organisasi publik BPJS Ketenagakerjaan. Dimulai dari slide pertama, visi dan misi dari BPJS Ketenagakerjaan. Visi dari BPJS Ketenagakerjaan ini ialah mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Sedangkan misinya yaitu yang pertama melindungi, melayani, dan menyejahterakan pekerja dan keluarga. Yang kedua memberikan rasa aman, mudah, dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta. Dan yang ketiga memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola yang baik. Selanjutnya adalah tujuan dan sasaran. Tujuan dari BPJS Ketenagakerjaan ini ialah bagi karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, maka bisa mendapatkan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan. Tujuannya untuk memberikan penghidupan yang lebih layak bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka. Sasarannya yaitu untuk seluruh pekerja Indonesia, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang kedua, penegakan aturan dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang ketiga, menjamin semua tenaga kerja yang terdaftar di Indonesia memiliki jaminan sosial yang memadai. Yang keempat, meningkatkan akses dan pemerataan manfaat jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia, termasuk pekerja informal dan sektor formal. Selanjutnya adalah analisis SMART dari organisasi publik BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah S, yaitu spesifik. Ialah tujuan yang dipaparkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini sudah spesifik seperti yang sudah tertera, yaitu memberikan santunan kepada anak yatim, menyediakan dana pensiun untuk pekerja, menyediakan jaminan sosial, dan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia. Yang kedua ada M, yaitu measurable. Ialah pengukuran dari tujuan BPJS Ketenagakerjaan adalah saran dan kritik yang disampaikan oleh pengguna BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Yang ketiga ada R, atau relevan. Tujuan yang sudah dilaksanakan sudah relevan dengan visi misi BPJS Ketenagakerjaan. Dengan tujuan yang relevan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan dapat menetapkan prioritas mereka dan memastikan bahwa upaya mereka terfokus pada tujuan yang jangka panjang. Yang keempat ada A, atau attainable. Tujuan sudah realistis dan memungkinkan untuk dicapai. Dan yang terakhir ada time bound. Tidak bisa dipastikan rentang waktu pengerjaan agar mampu mencapai tujuan tersebut, karena BPJS Ketenagakerjaan ini berorientasi jangka panjang. Selanjutnya adalah analisis EVAS atau External Factor Analysis Summary. Dalam bidang positifnya, dalam EVAS ini yaitu ada kebijakan pemerintah yang mendukung program BPJS Ketenagakerjaan, seperti penambahan dana dan pembaruan peraturan. Di sini saya menilai bobot 0,10 dengan rating 3 dan menghasilkan skor 0,3. Selanjutnya adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Di sini saya memberikan bobot 0,15 dengan rating 4 dan menghasilkan skor 0,6. Selanjutnya adanya kemitraan dengan perusahaan besar untuk memperluas jangkauan program BPJS Ketenagakerjaan.
Di sini saya memberi bobot 0,13 dengan rating 4 dan menghasilkan skor 0,52. Nah, yang terakhir ada inovasi teknologi yang membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas program BPJS Ketenagakerjaan. Di sini saya memberikan bobot 0,09 dengan rating 2 dan menghasilkan skor 0,18. Dan dalam faktor positif ini menghasilkan total bobot 0,7 dan total skor 1,5. Selanjutnya adalah faktor negatifnya dari kompas. Yang pertama ada persaingan dari lembaga keuangan lain. Di sini saya memberikan bobot 0,15 dengan rating 4 dan menghasilkan skor 0,6. Selanjutnya ada peningkatan biaya kesehatan yang berdampak pada kenaikan iuran peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Saya memberikan bobot 0,10 dengan rating 3 dan menghasilkan skor 0,3. Selanjutnya adalah kemungkinan adanya penyalahgunaan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sini saya memberikan bobot 0,13 dengan rating 4 dan menghasilkan skor 0,52. Dan yang terakhir adalah adanya peraturan yang berubah-ubah dan saya memberikan bobot 0,15 dengan rating 4 dan menghasilkan skor 0,6. Dan dalam faktor negatif ini, total bobot ini menghasilkan 0,53, sedangkan skor menghasilkan 2,02. Lalu total dari faktor positif dan negatifnya ini untuk bobot 1, dan dalam skornya menghasilkan 3,62. Selanjutnya adalah IFAS, Internal Factor Analysis Summary. Yang pertama, dalam faktor positifnya, yaitu program BPJS Ketenagakerjaan memiliki visi dan misi yang jelas serta terstruktur. Memiliki bobot, saya memberikan bobot 0,09 dengan rating 2 dan menghasilkan skor 0,18. Yang kedua adalah tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari orang-orang yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Saya memberikan bobot 0,10 dengan rating 3 dan menghasilkan skor 0,3. Lalu yang ketiga adalah sistem informasi dan teknologi BPJS Ketenagakerjaan yang terintegrasi dan modern. Saya memberikan bobot 0,15 dengan rating 4 dan menghasilkan skor 0,6. Dan yang terakhir adalah pengelolaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang transparan dan akuntabel. Saya memberikan bobot 0,10 dengan rating 3 dan menghasilkan skor 0,3. Total dari bobot ini adalah 0,44, sedangkan skornya memiliki 1,38. Selanjutnya adalah dari faktor negatifnya. Yang pertama adalah beban kerja yang tinggi dan adanya masalah organisasi internal yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kerja. Saya memberikan bobot 0,12 dengan rating 4 dan menghasilkan skor 0,48. Lalu yang kedua adalah adanya kekurangan dana untuk menjalankan program BPJS Ketenagakerjaan atau adanya keterbatasan dana. Saya memberikan bobot 0,15 dengan rating 4 dan menghasilkan skor 0,6. Lalu yang ketiga, adanya peningkatan klaim dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang mempengaruhi
keseimbangan keuangan organisasi. Saya memberikan bobot 0,14 dengan rating 4 dan menghasilkan skor 0,56. Dan yang terakhir adalah perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi operasional dan keberlangsungan BPJS Ketenagakerjaan. Saya memberikan bobot 0,15 dengan rating 4 dan menghasilkan skor 0,6. Total dari nilai bobot ini adalah 0,56, sedangkan skornya ini 2,24. Total dari faktor positif dan negatifnya dari bobotnya ini ada 1, sedangkan dari skornya 3,62. Dan inilah diagram analisis SWOT-nya. Diketahui skor EVAS dan IVAS mempunyai nilai yang sama, skor yang sama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.